Lebih baik kita berhijab tapi nggak sholat, atau nggak berhijab tapi sholat? Karena kadang kan setiap manusia itu berproses dengan hidupnya ya. Saya tidak mengejat orang yang hijab tapi nggak sholat, karena setiap orang itu mempunyai sisi kebaikannya masing-masing. Gitu aja sih Ustadz, makasih. Jadi para ulama filsafat Islam tuh punya sebuah pandangan. Bahasanya gini, tidak ada jawaban yang benar untuk pertanyaan yang salah. Tidak ada jawaban yang benar untuk sebuah pertanyaan yang salah. Jadi mau dijawab gimana juga tetap salah, karena pertanyaannya salah. Kenapa bilang salah? Karena ini bukan pilihan dan ini bukan mendingan. Kayaknya mendingan ini deh. Kayaknya pilihannya ini dulu deh, bukan. Tapi bahwa semua orang berproses, ya. Semua orang berproses, nggak ada yang sempurna. Bahkan yang udah sholat berhijab pun masih banyak hal-hal yang masih kurang dari dia yang untuk dia perbaiki. Ini bukan tentang pilihan, ini bukan tentang mendingan, tetapi ini tentang proses belajar. Tapi kalau dilihat dari tingkat, walaupun dua-duanya wajib, dilihat dari tingkat keharusan dan syarat kunci untuk banyak hal, ya sholat, tiang agama, kunci. Jadi tapi bukan berarti, ini saya nggak ngejawab pertanyaan tadi ya, karena jawabannya pasti salah ya. Saya lagi bikin sebuah urutan yang lain. Di antara kewajiban agama kan dia masuk di dalam rukun Islam dan seterusnya, tiang agama, bla bla bla. Yang pertama dihisap adalah sholat dan seterusnya. Tapi bukan berarti ya udahlah kalau gitu mah saya sholat dulu aja, nggak usah berjilbab. Nggak gitu juga pilihannya. Karena emang bukan untuk dibandingkan atau bukan untuk dipilih, cuman belajar fadilah masing-masing. Apa sih pentingnya sholat dalam kehidupan kita? Apa sih pentingnya menutup aurat dalam kehidupan kita? Dampaknya apa sih? Emangnya cuman ini masalah dosa dan pahala? Enggak. Ini berdampak loh ke dalam kehidupan kita. Berdampak secara karir, berdampak secara hubungan, berdampak juga secara ibadah. Dampaknya apa emang secara karir dan hubungan? Keberkahan. Ketaatan itu membawa kita kepada keberkahan. Ketaatan itu kan bahasa lainnya takwa. Dan takwa itu kunci dari terbukanya jalan keluar. Jadi kalau kita bisa taat kepada Allah setaat mungkin semampu kita, berarti ketakwaan kita juga semakin baik. Kalau ketakwaan kita semakin baik, begitu kita ada masalah, Allah akan memberikan kita makhraja dan rizqun min haitsu la yahtasib. Itu janji Allah. Jadi jangan pikir bahwa jilbab itu hanya tentang halal dan haram, dosa dan pahala. Bukan, itu berdampak dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan makanan. Kalau kalian keluar negeri nggak memperhatikan makanan halal dan haram, itu bukan cuma dosa, berdampak kepada kehidupan kalian. Salah satu yang paling membahayakan itu adalah berdampak kepada doa. Orang yang makanannya atau minumannya haram, doanya ditolak. Gimana kita akan minta jalan keluar pertolongan Allah kalau doa kita ditolak gara-gara kita nggak menjaga makanan? Nah, kayak gitu-gitu tuh. Jadi Allah tidak mengharamkan sesuatu kecuali emang ada keburukan di dalamnya, dan Allah tidak menyuruh kita kepada sesuatu kecuali emang ada kebaikan di dalamnya. Bukan tentang hanya perintah, larangan, pahala dan dosa. Pahala dosa itu motivasi, bukan tujuannya. Supaya kita bersemangat untuk melakukan dan meninggalkannya. Itulah kenapa ada pahala dan dosa. Tapi tujuannya itu adalah memperbaiki hidup kita di dunia dan di akhirat. Jadi Mbak, saya nggak bisa jawab mana yang lebih mending karena tidak ada yang mending. Tapi berproseslah, belajarlah, jangan berputus asa. Bagi mereka yang udah sholat, ya udah jaga sholatnya. Jangan sampai kayaknya tahun ini aku mulai mau berjilbab deh, sholatnya istirahat dulu ya. Nggak gitu. Jaga sholatnya, nanti tambah jadi jilbabnya, lusa tambah lagi dengan apa gitu ya. Jadi kayak itu proses, Allahu a'lam.